Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengetes power jet ini tapi tanpa spuyer lost doll, supaya kita tahu di mana saat bekerjanya dari power jet ini. Jadi nanti kita akan tes saat mobil diam, itu juga sekaligus memastikan bahwa piston jet kita itu berfungsi, artinya selalu tertarik, belum dipakai jalan. Karena ini kan berhubungan satu lubang masuk ke venturi primer, jadi ini fungsinya membesarkan spuyer primer tetapi di saat tertentu, gitu aja. Jadi nanti seperti apa kalau kita tes dalam keadaan mobil diam dan mobil dipakai berjalan. Saya rasa nanti ini nggak bisa dipakai jalan ya, karena terlalu besar. Jadi yang terlalu besar itu juga membuat mati mesin nanti. Tapi kita coba aja seperti apa hasilnya. Dan mungkin nanti di video lain kita coba kalau tes tanpa dengan power jet, karena banyak juga yang mematikan fungsi power jet ini tetapi dengan mengkompensasi sedikit membesarkan spuyer primer. Dan kata mereka dipakai di daerah tanjakan di luar Jawa, di Sumatera itu enak-enak saja. Oke, kita harus lakukan tes saja, jangan berasumsi. Mesin sudah saya hidupkan, sudah stasioner. Kita tes, kita gas urut, yang artinya kita mengecek campuran stasioner, campuran menengah, dan primer. Nanti akan kelihatan kalau piston power jet kita tidak terisap, pasti mati ya, kan terlalu banyak bensin yang nyemprot. Tapi kalau piston power jet kita terisap, pasti normal saja. Kenapa? Karena kita sudah posisikan power jet itu loss ya, pasti nambahnya sangat besar. Oke, tidak ada masalah. Jadi piston power jet terisap, kita gas kontan juga normal. Nah, ini kita tes jalan. Mungkin kita nggak perlu jauh-jauh ya. Dalaman saya ini juga menurun. Jadi kalau saya maju ke depan nanti naik, itu sudah yang namanya kevakuman langsung rendah karena ada beban. Mesinnya mendapatkan beban. RPM yang sama, tetapi skep membuka. Itu sebenarnya kalau ada AC lebih mudah ya. Atau ini kalau ada dua orang itu diputar setir saya, itu kan pasti drop ya. Karena power steering saya sangat memakan tenaga mesin. Seperti ini ilustrasinya. Katakanlah sekarang ini RPM mesin adalah 800 putaran per menit. Bukaan skep 5 derajat. Ketika mendapatkan beban, misalkan AC, itu kan langsung RPM turun ya. RPM turun atau menjadi 600, padahal sudut skep masih sama 5 derajat. Maka fungsi dari ini yang idle up akan menonjok, artinya akan membuka skep lebih, misalkan menjadi 10 derajat. RPM naik menjadi normal kembali. Biasanya dilebihkan ya, tapi pastinya akan naik. Dari yang tadi drop akan naik, jadi dari 600 akan kembali ke 800, tetapi dengan bukaan step yang berbeda. Sekarang setelah mendapatkan beban dari dari AC, RPM tetap 800, tetapi bukaan step itu 10 derajat. Nah, itulah menyebabkan kevakuman di intake manifold berbeda, lebih rendah ketika mendapat beban. Ilustrasinya seperti itu. Apalagi kita start mau berangkat itu memerlukan power jet, apalagi bila ada beban, apalagi menanjak. Jadi misalkan mobil ini dipakai muatan, misalkan pickup yang penting dibesarkan sebenarnya ya spuyer dari power jet itu. Oke, kita coba mungkin maju dulu di sini, mundur sama maju. Ini menunggu sepi malam hari ya, karena persis di rumah saya itu keluar langsung menanjak. Nah, itu bisa mati tuh, makanya kita cari yang sepi ini. Oke, saya pasang dulu tutup filternya. Mudah-mudahan holdernya ini aman dan
saya harap tidak mogok ya teman-teman. Nah, berarti nanti bisa membesarkan gitu. Lebih ekstrim lagi. Ini kan bener-bener los ini. Oke, kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung menanjak teman-teman di tempat saya ini. Mudah-mudahan tidak mati. Ini langsung bekerja power jet ini. Nah ini kalau jalan cruising ya, ini masih menanjak. Wah keren kalau bisa besar ini malah. Waduh nanjak ini enteng ya. Mana kan tambahkannya punya saya cuma membukanya. Angkatan gini pasti sudah piston itu sudah tidak terisap, cuman ya nggak tahu kita penuhnya tidak terisapnya benar-benar apa setengah apa bisa full langsung menonjol. Apanya harus lepas benar-benar tidak terisap ya baru menonjol. Dari power jet kan teman-teman sudah tahu tadi hanya 2 mil. Enak ini langsung tambahan. Tak sama masukkan gigi 4 jalan 30. Yang ini dekat tapi langsung prinsip. Tadi teman-teman berapa? Ini sengaja sedikit sama majukan pengapian. Ini sekitar 10 derajat kalau kondisi pengecekan mesin mati ya, diputar itu setelan awal 10 derajat. Menyapa ini tetangga yang ada di pos jaga. Ya sebenarnya kurang akurat ini, tapi nggak apa-apa ini kita bisa tes agak jauh. Kita cek dulu kameranya, takutnya berubah. Iya, cuma saya tunjukkan mas. Mungkin ada pengaruhnya kan di mana. Ini harus ditarik ya. Nyari tempat agak sepi dulu.
pikir tadi mati mas teman-teman. Kalau mati malah beneran gitu, jadi terlalu besar loh ini. Kenapa nggak mati gitu. Biar agak jauh. Oke, kita maju sekarang. Kelebihan nih. Jadi nggak kelebihan teman-teman ternyata. Puyer tanpa nomor. Ini aja. Coba saya lihat busi. Tapi ini terlalu pendek ya jaraknya. Ini kita tunjukkan teman-teman bahwa kayaknya nggak kebesaran gitu loh. Tapi ya belum tentu bertenaga. Kalau kebanyakan bensin, bahkan di buku petunjuk itu disebutkan campuran yang terlalu kaya itu membuat tidak responsif dan tidak bertenaga. Dilarang merubah-rubah, terutama jalur bensin dan juga udara. Mudah-mudahan HP-nya tidak terbalik. Mantap ini holder murahan ini. Ini benar-benar di luar asumsi. Nah, ini pentingnya dipraktekkan gitu, teman. Asumsi saya ya mati mesin itu, terlalu banyak bensin. Tapi kan keluarnya ternyata pas dibutuhkan gitu loh. Nah, kalau langsung asalkan dipasang spuyer 100, ini kan 106 ya, ditambah spuyer power jet yang berapa tadi, 50 kan 150 ya, langsung terbuka mulai awal. Nah, ini
kena oli ini agak susah saya melihatnya. Bentar. Bentar saya flashlight. Sepertinya ya memang tambah coklat, tapi sampai ke dalam itu, sampai ke bawah. Sepertinya benar itu pendapat dari channel yang membahas sepeda motor tuh. Hanya pengaruh di isolator itu di RPM tinggi, kecepatan tinggi itu sampai ke bawah ya, sudah mulai agak kecoklatan bawahnya, bahkan mungkin hitam itu. Jadi kalau yang di channel motor itu teman-teman, dia membahas kalau yang areasi ini tepi logam ini untuk kecepatan rendah, yang ini yang di isolator drum itu kecepatan tinggi, di bagian elektrode ini ujung untuk kecepatan sangat tinggi gitu. Melihat campuran bensinnya dari sana. Kalau ini kelihatan campuran stasioner saya agak terlalu kaya kan, sesuai ya, dan kecepatan tinggi sudah kecoklatan banget. Kecepatan sangat tinggi tidak ya, kita nggak nyampe terlalu tinggi, hanya sebentar. Tapi intinya tesnya tadi tidak terlalu akurat karena ya hanya sebentar. Tetapi mudah-mudahan ini sudah bisa menunjukkan bahwa spoiler power jet yang saya lepas tadi tanpa spoiler ternyata tidak membuat mesin kelebihan bensin ya. Selama apa? Ya selama pistonnya bekerja. Jadi keluarnya hanya saat dibutuhkan. Jadi kalau asumsinya kita ganti sebagai pengganti ya, spoiler primernya dibesarkan 105 tambah ini 50, 155, pasti mati kemungkinan itu, kebesaran. Karena langsung terpakai di saat yang belum dibutuhkan. Tapi ini tadi tetap nyaman, bahkan ya bertenaga, tapi ya kurang responsif, kelebihan. Tapi tidak mati teman-teman, tidak mungkin mati karena keluarnya dari sistem power jet tadi ketika ya sudah mendekati saat dibutuhkan gitu, tidak tepat sekali. Itulah perbedaan spoiler primer yang sangat besar dan spoiler primer standar, tetapi ada power jet yang berfungsi dengan mendekati normal. Namun bisa jadi juga karena tonjokannya dari piston power jet tadi tidak maksimal, tidak bisa menonjok terlalu dalam, mungkin kurang panjang. Nah itu kita nggak punya standarnya teman-teman. Ya pastinya menonjoknya berbeda ya, sedikit sama lebih lebar ya berbeda, atau keluarnya tadi sangat lambat dan sudah terisap lagi, tidak sempat secara lama membukanya. Oke teman-teman, video ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan yang terlebih penting memberikan hiburan pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.